Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran fikih untuk materi kelas 11. Pada materi hari ini kita akan menjelaskan tentang materi hudud dan hikmahnya. Hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pembatas antara dua hal, atau dalam diungkapkan dalam bahasa Arab, al-haddu fil asli syai' al-hajiju baina syai'ain. Artinya had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi antara dua hal. Secara bahasa, had adalah pencegahan berbagai hukuman perbuatan maksiat. Dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had ini merupakan media penjerak pelaku maksiat hingga ia tidak mau lagi mengulangi kemaksiatannya. Apalagi hukuman had merupakan media penjerak pelaku maksiat hingga ia tidak lagi mau mengulangi kemaksiatannya. Itu pengertian had secara bahasa. Sedangkan pengertian had menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari had itu adalah tadi untuk menjerat. Di antara perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori hudud adalah perzinahan. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, atau disebut juga hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Penerapan had bagi yang melakukan perbuatan zina laki-laki dan perempuan dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinahan. Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Maksud pengertian adil di sini adalah orang tersebut bertakwa, beriman, dan orang yang memang diketahui secara umum bukan merupakan orang yang gemar melakukan perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar-dasar penetapan hukuman seorang telah benar-benar berbuat zina itu adalah pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Pengakuan dari pelaku zina bisa dijadikan dasar bahwa seorang itu benar-benar telah melakukan perzinahan. Adapun syarat-syarat dijatuhkannya had zina adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku zina itu sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina itu dilakukan tanpa paksaan. Karena kalau dilakukan dengan paksaan, itu namanya bukan perzinahan, tapi pemerkosaan. Nah, yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina ini adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Selanjutnya, macam-macam perzinahan. Ada 2 macam perbuatan dikategorikan sebagai zina atau macam-macam perzinahan. Yang pertama ada yang disebut dengan zina muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah, sudah memiliki pasangan atau pernah memiliki pasangan. Dalam hal ini berarti si laki-laki atau perempuan tersebut sudah memiliki suami atau istri atau statusnya sebagai janda atau duda.
itu termasuk kategori perjinahan zina muhson. Yang kedua adalah zina ghair muhson, yaitu perjinahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Jadi antara pasangan muda-mudi yang belum pernah menikah, orang gadis, kalau laki-lakinya masih bujangan, belum pernah menikah, tidak mempunyai pasangan, maka perbuatan zina yang mereka lakukan termasuk ke dalam kategori zina ghair muhson. Demikian, itu macam-macam perzinahan. Selanjutnya, hikmah diharamkannya perzinahan. Tentu setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu mengandung hikmah. Termasuk di dalamnya ini adalah perzinahan. Mengapa zina itu diharamkan? Pertama, perzinahan itu bisa memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena biasanya kalau ada anak hasil perzinahan, tentu rada bingung saha bapaknya. Dan biasanya juga nasabnya itu tidak disertakan kepada ayah biologisnya. Tentu ini secara keturunan anak tersebut dirugikan karena ia memiliki nasab yang tidak jelas. Nah, yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Tentu karena manusia ini bukan hewan, bukan binatang yang memiliki harga diri dan kehormatan. Nah, kehormatan ini mesti dijaga dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina. Demikian itu hikmah di haramkan perzinahan yang kedua. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Rumah tangga yang di dalamnya itu ada satu pasangan atau kedua-duanya memiliki masalah dalam kesetiaan, lebih jauhnya mereka melakukan perbuatan yang menyimpang, dalam hal ini perzinahan, tentu rumah tangganya itu akan berada dalam suasana kacau, tidak tertib, tidak teratur, dan bahkan lebih parahnya itu bisa menimbulkan kehancuran rumah tangga, perceraian. Dan yang menjadi korban biasanya adalah anak-anak mereka. Makanya syariat mengharamkan perbuatan zina. Yang keempat, zina diharamkan karena memiliki alasan bahwa anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah itu akan memunculkan rasa kasih sayang itu terhadap anak tersebut, terutama dari kakek, dari neneknya, dari keluarga-keluarga yang lain. Yang kedua, termasuk ke dalam kategori hudud adalah qadzaf. Secara bahasa qadzaf yaitu melempar dengan batu. Dalam bahasa Sunda menenggor. Secara bahasa nenggor itu dikatakan sebagai qadzaf. Nah, adapun yang dimaksud qadzaf dalam istilah hudud pada pembahasan kita kali ini, qadzaf di sini adalah melempar tuduhan zina kepada orang yang dikenal orang tersebut sebagai orang baik, dan tuduhan itu dilemparkan, disampaikan secara terang-terangan, secara terbuka. Hukuman qadzaf ini termasuk dosa besar. Karenanya bagi pelaku qadzaf adalah hukum cambuk sebanyak 80 kali bagi orang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak.
Tentu karena zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya istilah budak, maka dapat kita simpulkan bahwa hukuman qadab bagi pelaku qadab adalah cambuk sebanyak 80 kali. Istilah merdeka dan budak sebetulnya dalam kondisi saat ini sudah menjadi tidak relevan lagi, karena masa sekarang tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Semua orang dianggap sudah merdeka. Dengan demikian pelaku qadab semuanya dihukum sebanyak 80 kali cambuk. Oke, kita lanjutkan materinya. Syarat-syarat berlakunya had qadab. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhson. Qadab itu bisa diberlakukan jika orang yang dituduh berzina itu adalah seseorang yang muhson. Artinya orang yang terpelihara harga dirinya, bukan seorang pelaku maksiat, bukan seorang pelacur, bukan seorang wanita tunasusila, bukan seorang pekerja komersial, bukan seseorang yang memang secara umum dikenal bahwa orang tersebut pelaku maksiat. Singkat kata, orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar memelihara harga dirinya, maka orang tersebut disebut muhson. Nah, jika seorang muhson dituduh berzina, maka pelaku yang menuduh itu bisa diberlakukan had qadab. Itu pun jika memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah penuduh sudah akil balik dan berakal. Dalam ilmu fikih tentu kita sudah paham bahwa balik itu adalah usia dewasa. Dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah bahwa balik itu tandanya ada 3. Yang pertama, sempurna umur usia 15 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, pernah mengalami mimpi basah, baik itu laki-laki ataupun perempuan, walaupun masih berusia 9 tahun. Dan yang ketiga, pernah mengalami menstruasi atau sudah menstruasi. Nah, ini khusus bagi perempuan walaupun dia baru berumur 9 tahun. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Maksud sesuai aturan syara di sini adalah zina. Perbuatan zina tersebut dituduhkan secara terang-terangan. Lanjutkan. Akan tetapi had qadab ini bisa gugur dalam beberapa situasi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kita bisa mengingat kembali pelajaran tentang perzinahan, bahwa seseorang bisa diberikan hukuman, dijatuhi hukuman had zina apabila saksi ataupun orang, ada saksi 4. Saksi laki-laki yang adil ini bisa menggugurkan hukuman had bagi pelaku penuduh. Jika si penuduh tersebut sanggup menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, maka bagi si penuduh tersebut dia gugur had qadabnya. Dan otomatis laki-laki ataupun perempuan yang dituduh melakukan perzinahan, dia bisa mendapatkan hukuman had perzinahan. Itu yang pertama, itu gugurnya had qadab. Yang kedua, gugurnya had qadab itu karena li'an. Li'an ini adalah sumpahnya seorang laki-laki, seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina
kemudian dia tidak sanggup menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil, maka dia bisa bebas dari had qadab dengan li'an, yaitu sumpah dengan menyebut nama Allah sebanyak 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, bahwa istri saya berzina. Jika saya berbohong, maka laknat Allah bagi diri saya. Itu ucapan li'annya seperti itu. Dan otomatis ketika si suami sudah mengucapkan sumpah li'an, maka baginya gugur had qadab, dan istrinya itu bisa dihukumi sebagai melakukan perbuatan zina. Tadi sudah jelaskan bahwa seorang laki-laki, suami yang tidak bisa menghadirkan seorang 4 orang saksi, maka ia bisa membebaskan diri dari tuduhan perbuatan qadab itu dengan cara bersumpah li'an. Yang ketiga, had qadab itu gugur apabila si tertuduh memaafkan. Apabila si tertuduh memaafkan, maka had qadabnya itu bisa gugur. Selanjutnya, hikmah dilarangnya qadab. Seperti juga tadi dijelaskan tentang hikmah diharamkannya berzina, qadab juga mengandung hikmah-hikmah. Hikmah dilarangnya qadab itu yang pertama untuk menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat. Tentu kita tahu bahwa kehormatan seorang itu merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Jika kehormatan seorang sudah jatuh di mata masyarakat, sulit untuk melakukan merehabilitasinya. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita dalam menjaga lisan untuk tidak mudah menuduh kepada orang baik-baik melakukan perbuatan yang justru perbuatan tersebut akan meruntuhkan harga diri orang tersebut. Yang kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Di masyarakat kita sering kadang-kadang ada yang berungkap kalau nggak bohong nggak enak. Dalam hal ini perbuatan qadab itu bisa menjadi semacam pelajaran bahwa betapa perbuatan bohong itu bisa menimbulkan kehancuran diri seorang, sekaligus juga bisa menghantarkan orang tersebut, orang yang melakukan kebohongan, untuk mendapatkan hukuman. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Menjaga keharmonisan. Yang keempat ini, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Hukum yang benar itu adalah hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara. Demikianlah itu materi tentang qadab. Kita masuk ke materi yang ketiga, macam-macam had yang ketiga, yaitu khomer. Pengertian khomer, secara bahasa khomer mempunyai arti penutup akal, karena memang khomer itu bisa menghilangkan fungsi akal. Khomer secara bahasa adalah penutup akal. Sedangkan khomer menurut istilah syar'i adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Semua jenis minuman atau selainnya. Nah, dari definisi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terhadap kategori khomer itu bukan hanya jenis minuman saja.
sesuatu yang dihisap ataupun yang disuntikan yang bisa memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, maka itu juga termasuk kategori khamr. Sekali lagi Bapak jelaskan bahwa dari pengertian khamr menurut istilah di sini, bahwa khamr itu tidak identik dengan minuman saja, tapi juga bisa apapun, baik minuman atau makanan, baik yang dimasukkan lewat mulut atau yang disuntikan atau yang dihisap, yang bisa memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, itu termasuk pengertian dari khamr menurut istilah syariat. Demikian ini pengertian khamr. Hukum minuman keras, para ulama sudah membuat kesepakatan, atau istilah usul fikihnya itu menjadi ijma ulama, bahwa hukum khamr itu adalah haram. Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai had, baik ia mengkonsumsi sedikit ataupun mengkonsumsi banyak. Karena ukuran haram itu kan tidak karena sedikit jadi halal atau karena banyak menjadi haram, tidak. Baik sedikit ataupun banyak tentu haram. Sedikit saja haram, apalagi banyak. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan. Nah, dalam hal hukuman, para ulama berbeda pendapat. Tentu perbedaan pendapat ini sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa dalam tradisi ulama-ulama salaf. Perbedaan dalam masalah fikih ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak perlu kita untuk memperdebatkan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Para ulama, nah jumhur ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras itu sebanyak 80 kali. Jumhur ulama itu adalah ulama mayoritas. Yang kedua, Imam Syafi'i, Abu Daud dan para ulama Dhahiriyah berpendapat bahwa jumlah had pelaku minum khamr itu adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Nah, tambahan ini merupakan kewenangan hakim. Hikmah diharamkannya minuman khamr. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan. Yang keempat, menjaga hati agar senantiasa tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Baik, lanjut. Mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri adalah perbuatan mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan namanya bukan mencuri tapi merampok. Perbuatan mencuri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang disimpan pada tempatnya tentunya. Karena kalau menemukan di jalan walaupun diambil secara sembunyi-sembunyi itu bukan termasuk mencuri. Syarat pelaku pencuri diancam had. Yang pertama, pelaku pencurian itu adalah mukallaf. Kita lihat dulu bahwa mukallaf itu pengertiannya adalah orang yang sudah muncul bahasa Sundana magis kataklif ke hukum syara. Orang yang sudah memiliki tanggungan kewajiban sendiri. Solatna yang sorangan, teu solatna dosana yang manehna.
Itu namanya mukallaf. Orang mukallaf yang melakukan pencurian, maka dia bisa dijatuhi hukuman had. Yang kedua, barang yang dicuri itu milik orang lain. Ya, kalau milik sendiri kan namanya bukan mencuri. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. Nah, itu syarat bagaimana seorang pencuri bisa dihukum. Yang keempat, barang yang dicuri itu disimpan di tempat penyimpanan, bukan ditemukan di jalan atau di tempat yang bukan semestinya untuk menyimpan. Yang kelima, pencuri itu udah balik. Nah, praktek pembuktian mencuri. Yang pertama, kesaksian dari orang saksi yang adil dan merdeka. Seseorang bisa dijatuhi hukuman had mencuri jika satu, ada kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua, ada pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Yang ketiga, ada sumpah dari penuduh. Ini merupakan cara pembuktian praktek mencuri. Jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan 1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Yang kedua, potong kaki kiri. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan yang kedua kali. Ketiga, potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk ketiga kalinya. Yang keempat, potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat. Yang kelima, jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya, maka hukuman bagi pencuri adalah takjir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nisab barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab ataupun kadar minimal barang yang dicuri. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, nisab barang yang dicuri itu adalah 10 dirham. Yang kedua, menurut jumhur ulama, nisab barang curian itu adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Baik, lanjut. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Nah, jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba kepada hak Allah. Had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan. Syaratnya perkaranya sudah sampai ke pengadilan. Bila belum sampai ke pengadilan, maka kata maaf dari orang yang barangnya dicuri itu bisa menggugurkan had pelaku pencuri. Lanjut. Hikmah had bagi pencuri. Yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Syukuri apa yang ada, syukuri apa milik kita. Jangan mudah tergoda dengan ingin mengambil barang orang lain, karena sanksinya cukup berat. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang keempat, menghindarkan manusia dari sikap malas. Itu orang yang mencuri itu karena orang malas. Kalau orang tidak malas nggak mungkin dia mencuri. Yang keempat, membuat jerak pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Bumi Allah itu sangat luas dan cara untuk mencari rezeki yang halal itu sangat banyak. Kuncinya adalah jangan malas. Karena kalau
malas, berapapun banyak rezeki, peluang-peluangnya tidak akan dimanfaatkan oleh orang yang tersebut. Yang terakhir, ini materi kita adalah tentang penyamun, perampok dan perompak. Penyamun, perampok dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Ini nanti ada istilah penyamun, perampok dan perompak. Ini ada apa perbedaannya? Nanti di akhir kita jelaskan. Kita ke pengertian dulu. Nah, merampok, menyamun dan merompak ini merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kalau seseorang merampas harta orang lain, dosanya itu bisa lebih besar dari seorang pencuri biasa. Karena dalam praktek perampasan harta ini ada unsur kekerasan. Berbeda dengan yang tadi, pencurian. Mencuri ya sama-sama mengambil harta orang lain, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada unsur kekerasan. Sedangkan merampok, menyamun, atau merompak, ini tiga istilah yang sering kita dengar. Kalau merampok itu di daerah di pemukiman dengan cara kekerasan, orang mengambil harta orang lain ke tengah pemukiman. Kalau menyamun itu mencegat perjalanan orang di daerah hutan, daerah yang sepi, tapi dengan kekerasan. Kalau merompak ini biasanya identik dengan pembegalan di tengah laut. Ada istilah rompak laut. Itu perbedaan antara merampok, menyamun dan merompak. Nah, tapi ketiga-tiganya ini sama-sama merupakan perampasan harta yang di dalamnya itu ada unsur kekerasan. Dari ayat Quran surat Al-Maidah ayat ke-33, para ulama sepakat bahwa had perampok, penyamun dan perompak itu berupa potong tangan dan kaki secara menyilang, salib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya. Lanjut, materi kita masih sekitar ini. Jumhur ulama sepakat bahwa had yang diberikan untuk perampok, penyamun dan perompak ini dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku. Yang pertama, jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Ini hukuman yang paling berat dalam kasus perampokan itu. Yang kedua, jika seorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia membunuh pemiliknya, maka hadnya adalah hukum mati. Yang ketiga, jika seorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi disungsang. Sukuna anu katuhu, leungeunna anu kenca. Atau tangannya yang kanan, kakinya yang kiri. Yang keempat, jika seorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya, misalnya hanya menakut-nakuti saja, nyingsieun, atau ketika akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu. Nah, dalam keadaan seperti ini, si pelaku dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan keluar wilayahnya. Itu yang keempat, pelaku yang hanya menakut-nakuti saja, tidak merampok, tidak mengambil harta dan juga tidak membunuh, maka dipenjara atau diasingkan keluar wilayah. Taubatnya seorang perampok, penyamun dan perompak setelah tertangkap
tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau seorang perampok, penyamu, dan perompak itu bertobat sebelum tertangkap? Misalnya ia menyerahkan diri atau menyatakan tobat dengan kesadaran sendiri, lain tobat seges di jero penjara, lain tobat di jero penjara mah itu kuduna. Ieu mah tobatna samemeh menyerahkan diri atau sebelum tertangkap. Maka bagi pelaku yang seperti itu, hadnya itu gugur, dia dimaafkan dan tidak dijatuhi hukuman had sebagaimana pelaku yang semestinya. Ini ada materi yang terakhir, materi tentang bugot. Bugot, sering kita mendengar bahasa bugot. Bugot itu secara bahasa berarti mencari, atau dapat pula berarti maksiat. Bugot itu bagian, melampaui batas, berpaling dari kebenaran, dan dolim. Adapun bugot dalam pengertian syara, yang dimaksud bugot dalam pengertian hukum fikih jinayah adalah orang-orang yang menentang atau memberontak terhadap pemimpin masyarakat muslim, pemimpin Islam, pemimpin sebuah negara mayoritas Islam, pemimpin atau presiden yang dipilih secara sah. Orang yang melakukan penentangan atau pemberontakan itu termasuk ke dalam kategori bugot. Lalu apa hukumannya nanti bagi pelaku bugot tersebut? Kita akan menyaksikan apa kriteria seorang dikatakan bugot. Karena tidak setiap orang yang menentang itu disebut bugot. Bugot itu dikatakan pemberontak atau dikatakan bugot apabila satu memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki senjata, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai bugot. Yang kedua, kita akan lihat gimana slide-nya. Seorang dikatakan sebagai bugot. Kriterianya apa saja? Yang kedua, memiliki takwil. Takwil itu alasan. Memiliki alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka itu menolak kewajiban. Memiliki argumentasi, memiliki alasan. Kenapa mereka keluar dari kepemimpinan yang sah? Apa alasannya? Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia. Nang-tangan kursa orang mah itu bukan bugot. Memiliki pengikut, memiliki massa. Yang keempat, memiliki imam yang ditaati. Tuh, dalam sebuah pemberontakan itu ada pimpinannya. Nah, jika satu gerombolan itu ada pemimpinnya, maka ini sudah termasuk ke dalam kategori bugot. Para bugot ini harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah menghadapi sikap kaum bugot, harus diusahakan agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka mau kembali dan taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Jangan langsung main hantem atau main langsung diperangi, tapi melakukan tindakan persuasif, didekati dan diajak untuk berdialog. Nah, berikut ini adalah urutan tindakan hukum terhadap bugot sesuai ketentuan fikih Islam. Yang pertama, mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan.
Yang kedua, kita lihat. Yang pertama itu mengirim utusan. Utusan ini nanti akan ditugaskan untuk mencari tahu kenapa mereka melakukan pemberontakan. Yang kedua, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah. Yang ketiga, jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum, ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika mereka tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Bugot ini dalam fikih Islam tidak dihukumi kafir. Pembangkang yang taubatnya diterima dan dia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu para bugot yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis. Dia jangan diperlakukan seperti tawanan perang seperti umumnya, apalagi sampai dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar. Karena bugot itu berawal dari kesalahpahaman atau karena minimnya kesadaran. Maka mereka di penjara itu bagaimana difahamkan supaya mereka kembali sadar dan bisa kembali mengakui dalam kepemimpinan yang sah. Itu tindakan yang harus dilakukan. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kita tentang pembahasan hudud kita cukupkan sampai di sini. Materi kita tentang hudud ditutup dengan pembahasan bugot. Terima kasih. Mudah-mudahan video yang sederhana dan singkat ini bisa menambah wawasan keilmuan kalian dalam memahami hukum fikih jinayah atau hukum pidana dalam hajanah keilmuan agama Islam. Di masa pandemi ini kita terpaksa belajar dengan cara seperti ini, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Berdoa mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa belajar normal seperti biasa. Terakhir, jaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk belajar. Sampaikan salam kepada orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.